Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Di dalam surat Ghafir ayat ke-78, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antaranya ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu." Hal ini berarti, yang pertama, ada sejumlah nabi yang Allah sebutkan namanya secara jelas dalam Quran, seperti 25 nabi yang sering kita dengar nama dan kisahnya. Yang kedua, ada sejumlah nabi yang Allah singgung kisahnya di dalam Al-Quran, tapi tidak disebutkan namanya secara jelas, seperti Khidir, Uzair, dan lain-lain. Yang ketiga, ada nabi yang tidak Allah ceritakan dan tidak pula Allah singgung dalam Al-Quran, tapi diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW. Misalnya seperti Nabi Syith, Yusha, Syamun, dan lain-lain. Yang keempat, ada juga kisah orang suci yang Allah ceritakan, baik disebutkan namanya secara jelas atau tidak disebutkan. Namun para ulama masih berdebat, apakah mereka termasuk kategori nabi atau bukan. Misalnya, yang masuk kategori keempat ini seperti Zulkarnain, Luqman, dan Maryam. Ada pula kisah Habib An-Najjar dalam surat Yasin yang tidak disebutkan namanya secara jelas. Yang kelima, ada nabi-nabi yang Allah dan Rasulnya tidak ceritakan, tapi disebutkan dalam kitab suci sebelum Quran. Misalnya Nabi Daniel, Yehezkiel, dan lain-lain. Dan Nabi Samuel ini masuk ke kategori yang kedua. Namanya memang tidak disebutkan di dalam Al-Quran, tapi sedikit kisahnya ada di sana. Itu ternukil di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-246. Tidakkah kamu perhatikan para pemuka Bani Israel setelah Musa wafat? Ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, "Angkatlah seorang raja untuk kami, niscaya kami berperang di jalan Allah." Nabi mereka menjawab, "Jangan-jangan jika diwajibkan atasmu berperang, kamu tidak akan berperang juga." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-246. Hampir semua ahli tafsir mengatakan bahwa nabi yang dimaksud atau nabi yang berkata setelah Musa wafat adalah Nabi Samuel. Ada juga yang mengatakan itu Nabi Syamun. Selain itu, ada pula yang mengatakan bahwa Samuel dan Syamun adalah orang yang sama. Tapi pendapat yang lebih banyak mengatakan Samuel bukanlah Syamun, dan ayat itu ditafsirkan bercerita tentang Nabi Samuel. Nabi Samuel jika di Islam dikenal dengan nama Syamuil. Kata Samuel sendiri memiliki arti namanya itu Tuhan atau mendengar dari Tuhan. Pada zaman dahulu, ada cerita tentang kisah rakyat Gaza dan Askolan yang pernah mengalahkan Bani Israel. Sehingga waktu itu ada banyak sekali di antara mereka yang terbunuh. Kemudian anak-anak dan wanita ditawan dan dipenjara. Peristiwa penyerangan waktu itu membuat kenabian dari keturunan Lawi habis dan sudah tidak ada lagi. Nah, dari semua itu ada seorang ibu yang sedang hamil. Ketika ibu itu sedang hamil, dia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan anak laki-laki yang soleh. Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan doa dari si ibu. Lalu pada suatu hari, lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Samuel. Kemudian ketika Samuel ini sudah agak besar, si ibu membawa Samuel ini ke sebuah masjid untuk diserahkan kepada seorang kiai soleh yang ada di masjid itu. Ibunya berharap Samuel bisa belajar tentang ilmu dan tata krama dari sang kiai soleh. Samuel tinggal bersama kiai soleh itu hingga dia dewasa. Nah, pada suatu malam, Samuel mengalami peristiwa aneh. Di tengah-tengah tidurnya, Samuel mendengar ada yang memanggil-manggil namanya. Suara itu berasal dari ujung masjid. Suara itu besar dan menggema, tak seperti suara manusia pada umumnya. Suara itu pun membuat Samuel ketakutan. Samuel mengira itu adalah suara sang kiai. Kemudian Samuel bangun dari tempat tidurnya dan mendatangi kiai. Lalu Samuel berkata, "Wahai guruku, apakah guru barusan memanggilku?" Karena si kiai ini nggak ingin membuat Samuel menjadi semakin ketakutan, sang kiai berkata,
"Iya, tadi aku barusan memanggilmu. Tidurlah." Samuel pun kembali ke bilik kamarnya dan kembali tidur. Selang beberapa jam, suara tersebut kembali memanggil Samuel. Bahkan ketika itu suara itu memanggil sampai 3 kali. Kemudian ada seseorang yang datang menghampiri Samuel, yang ternyata suara itu berasal dari orang ini. Lalu orang ini berkata pada Samuel, "Sesungguhnya Robmu mengutusmu kepada kaummu." Rupanya teman-teman, suara yang memanggil Samuel tadi adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang ketika itu hendak memberitahu Samuel bahwa dirinya ditunjuk Allah sebagai nabi. Teman-temanku seiman, setelah diangkatnya Samuel menjadi nabi, pada saat itu kaum Bani Israel mengalami kekalahan dalam sebuah peperangan. Dan dari kekalahan itu, daerah tempat tinggal Bani Israel dikuasai oleh para musuh. Bani Israel terusir dari tanah kelahiran mereka. Bahkan lebih parahnya lagi, saat itu tabut suci Bani Israel diambil oleh musuh mereka yang menduduki wilayah mereka waktu itu. Tabut ini teman-teman adalah sebuah kotak paling berharga bagi kaum Bani Israel. Kotak atau tabut itu berisi peninggalan-peninggalan Nabi Musa dan Nabi Harun. Di dalam kotak itu ada tongkatnya Nabi Musa, jubah Nabi Musa dan Harun, lalu ada Taurat yang dituliskan di lembaran batu yang dalam kondisi pecah. Karena setelah Nabi Musa mendapatkan Taurat itu dari Gunung Tursina, beliau mendapati kaumnya menyembah anak sapi. Makanya Musa waktu itu marah dan membanting Taurat yang ditulis di batu itu hingga pecah. Banyak dari kita yang sering mendengar kisah bahwa Nabi Musa adalah nabi yang gampang marah. Tapi sebenarnya teman-teman, kaum di mana Nabi Musa diutus adalah kaum yang super ngejengkelin. Bisa dibilang kaumnya Musa ini adalah kaum Bani Israel yang paling ngeyel dan sok tahu. Makanya Nabi Musa diberi gelar Ulul Azmi, yang berarti nabi atau rasul yang punya ketabahan yang luar biasa. Musa adalah salah seorang nabi yang banyak menghadapi cobaan dari kaumnya. Kita kembali lagi ke cerita. Jadi waktu itu pihak musuh berhasil menduduki wilayah dan mengambil tabutnya orang Bani Israel. Kaum Bani Israel ketakutan untuk berperang dan hilang semangat juangnya untuk merebut kembali milik mereka yang telah diambil itu. Maka salah seorang dari mereka berkata pada Nabi Samuel, "Wahai Nabi Samuel, kami ini bosan selalu dipimpin oleh seorang nabi. Bisakah Allah mengutus seorang raja untuk kami? Kami mau raja, biar kami ini semangat untuk berperang merebut kembali tanah kelahiran dan tabut perjanjian kami." Padahal udah enak-enak dipimpin nabi, ini malahan Bani Israel minta seorang raja. Lalu Nabi Samuel pun menjawab permintaan mereka dengan berkata, "Wahai kaumku, jangan-jangan jika sudah ada seorang raja di antara kalian dan raja itu menyuruh kalian berperang, kalian tetap tidak mau berperang juga." Nabi Samuel ini teman-teman tahu wataknya kaum Bani Israel ini. Sebagian besar dari mereka itu pengecut. Maka salah seorang dari Bani Israel menjawab, "Wahai Nabi, tak ada alasan untuk kami untuk berperang. Sedangkan kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dipisahkan dari anak-anak kami. Tolonglah Nabi, kami mau seorang raja." Akhirnya Nabi Samuel pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunjuk seseorang yang nantinya akan menjadi raja bagi mereka. Setelah itu Allah mewahyukan kepada Nabi Samuel untuk mengangkat seseorang yang bernama Tolut yang akan menjadi raja pertama bagi kaum Bani Israel. Samuel pun langsung mendatangi kaumnya dan di depan orang-orang ramai Nabi Samuel langsung menunjuk Tolut yang akan menjadi raja. Ketika itu banyak orang-orang dari kaum ini yang protes dan gak setuju kalau Tolut yang menjadi raja. Mereka bilang, "Tolut ini orang miskin, dia cuma seorang penggembala dan bukan berasal dari keluarga yang dipandang. Wahai Nabi, apakah engkau tidak salah pilih? Seseorang raja harusnya berasal dari orang kaya dan punya nasab yang terhormat. Bahkan Tolut bukanlah keturunan Lawi." Lihatlah teman-teman, mereka minta seorang raja dan dikasih raja sama Allah, tapi masih aja protes. Ini itu seolah gak ada yang benar. Mereka malahan menyalahkan Nabi Samuel karena telah salah pilih orang. Padahal Nabi Samuel hanya menjalankan apa yang Allah perintahkan. Tolut bukan Samuel yang pilih, tapi Allah yang tunjuk Tolut melalui Nabi Samuel.
teman-temanku seiman, segera setelah pelantikannya, Tolut langsung mengumpulkan orang-orang bangsa Israel, kemudian Tolut melatih mereka dan menyiapkan taktik pertempuran yang jitu. Tolut ini walaupun memang orang miskin, tapi dia adalah orang yang kuat dan punya otak yang cerdas. Tentu saja Allah tidak mungkin bisa sampai salah pilih. Tapi dari sekian banyak kaum Bani Israel, hanya sebagian kecil saja yang mau ikut berperang saat itu. Salah seorang tentara dari Tolut adalah Nabi Daud, yang ketika itu Daud masih remaja ketika dia bergabung dalam pasukan Tolut. Hasil dari perang tersebut dimenangkan oleh pasukan Tolut dari kerajaan Bani Israel, yang waktu itu terjadi duel 1 lawan 1 antara Nabi Daud dan raja dari pasukan musuhnya yang bertubuh besar. Dengan telak Nabi Daud pun berhasil mengalahkannya. Sehingga ketika Tolut turun tahta, maka posisi raja digantikan oleh Nabi Daud karena Tolut tidak memiliki anak laki-laki. Kisah detail pertempuran Nabi Daud melawan musuhnya itu bisa kalian tonton di link yang ada di pojok kanan atas ya. Menurut suatu riwayat, Nabi Samuel meninggal dunia ketika usianya 80 tahun. Seluruh orang Israel berkumpul meratapi beliau dan menguburkannya di halaman rumah Nabi Samuel. Pada tahun 1173, tentara perang salib mengklaim menemukan tulang belulang Nabi Samuel di pekuburan orang Yahudi di Ramlah. Kuburannya sendiri secara tradisi ada di kota yang dikenal dengan nama Nebi Samwi yang terletak di Mispa, daerah Benyamin. Sampai sekarang ada Masjid Nabi Samwi di kota Rama yang dibangun di atas bekas benteng zaman perang salib, di mana diyakini makam Nabi Samuel ada di dalam bangunan Mameluk. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah kisah Nabiullah Samuel. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.